Apa itu iklan? Bisa angkat tangan? Pengertian iklan. Ya, Citra silakan. Iklan adalah iklan atau informasi disampaikan dengan tujuan mempengaruhi masyarakat umum untuk menggunakan jasa atau membeli produk yang ditawarkan. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual atau dipasang di media massa. Ada lagi iklan, yaitu pesan yang ingin disampaikan ke khalayak ramai. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Mempengaruhi bertujuan untuk mempengaruhi keputusan khalayak atau mengajak pembeli suatu produk dengan menggunakan jasa tertentu. Jadi, kalau kita melihat iklan, otomatis itu kita apa? Tertarik untuk apa? Untuk membeli. Jadi kita dipengaruhi oleh iklan, akhirnya kita apa? Membeli suatu produk tersebut atau jasa. Terus untuk ciri-cirinya itu ada isi yang jelas. Isi iklan disarankan singkat, jujur, dan menarik. Kenapa kok harus singkat, terus jelas, dan tentunya menarik? Kenapa? Agar pembeli tertarik. Terus isinya yang harus jelas, padat. Otomatis iklan itu apa? Ya, tidak bertele-tele kata-katanya. Jadi singkat, padat, dan jelas. Apa yang diiklankan itu bisa ditangkap oleh apa? Masyarakat. Yang kedua, informatif, ya. Tentunya berisi informasi-informasi yang menerangkan tentang produk dan apa? Jasa yang ditawarkan. Apa saja informasi dalam iklan? Ada yang tahu? Kalian? Informasi apa saja? Harga produk, komposisi, dan isi-isi produk yang ada dalam iklan. Ya, tentunya ada harga. Terus apa lagi? Komposisi. Selain itu apa? Isi yang ada di produk. Produk apa yang diiklankan? Bahasa yang digunakan lebih mengerti. Jadi bahasanya jangan menggunakan bahasa-bahasa yang apa ya, alay. Seperti sekarang Gen-Z itu kan mesti bahasanya alay gitu. Itu jangan gunakan bahasa yang lebih dimengerti, kayak bahasa Indonesia yang baik dan benar, misalkan seperti itu. Terus iklan dikemas agar menarik perhatian dan minat para pembacanya. Jadi iklan itu harus menarik. Kalau iklannya menarik, otomatis masyarakat akan tertarik pada produk tersebut. Nah, tentunya bersifat mengajak. Tujuan dari teks
Terus ada lagi gambar yang itu lehernya lubang, ada paru-parunya rusak dan lain-lain. Nah, itu mengingatkan konsumen. Boleh dikonsumsi tetapi dengan dengan batasan. Terus menghasilkan penjualan langsung, itu otomatis ya. Kalau kita mengiklankan barang, otomatis kita itu menghasilkan penjualan langsung dan membangun citra perusahaan. Iklan yang menarik, iklan yang bagus, iklan yang baik itu nanti citra perusahaannya akan meningkat atau membaik. Sekarang ada jenis-jenis iklan. Nah, yang pertama ada iklan komersial. Iklan komersial itu apa? Iklan komersial, iklan yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa. Contohnya apa? Iklan komersial. Ada barang atau jasa. Contohnya iklan apa? Air mineral. Terus ada susu. Ada sabun mandi. Jasa apa? Laundry. Terus apa? Bengkel motor, bengkel mobil. Apa lagi? Showroom. Salon. Terus cukur rambut. Penjahit. Ada lagi? Apa? Tukang pijit bisa. Servis. Banyak ya, banyak sekali ya jasa-jasa sekarang. Karena sekarang itu zamannya serba mas. Ya. Mau nyuci aja, tinggal dibawa ke laundry. Nyuci motor dibawa ke tempat cuci motor. Ada juga jasa memasak. Kalian malas masak, dibawalah ke tukang masak. Nah, itu kan juga menjual jasa. Keahlian memasaknya. Itu kan komersial ada beberapa poin. Nah, poinnya apa? Produk yang hendak dikenalkan. Apa produk yang akan dikenalkan? Produk baru atau apa? Kemasan baru. Biasanya seperti itu. Penjelasan tentang produk. Nah, tentu ya itu. Keunggulan produknya apa? Sabun cuci piring, keunggulannya apa? Ya, membersihkan kotoran, bau amis, lebih keset. Mendapatkan produknya bagaimana? Melalui toko online atau melalui WA atau melalui apa? Mulut ke mulut, maksudnya langsung, akan langsung. Terdapat harga dan testimoni dari konsumen yang sudah pernah menggunakan produk tersebut. Setiap orang tentunya memiliki selera yang berbeda. Misalkan di kelas 8A ini membeli sebuah makanan. Ya, katakanlah beli sebelah. Pihak cowok, anak-anak cowok itu mereview. Ini tuh makanan apa sih? Kok rasanya kayak gini? Biasanya kan anak cowok kan jarang ya makan sebelah, biasanya anak cewek. Terus kok rasanya ada amis-amisnya, ada kencurnya, kok apa kendal-kendal gitu ya? Reviewnya itu review dari anak cowok seperti itu. Aku tidak suka makanan apa ini nggak enak.
Mbak Evi kan 3.000. Nah, kenapa Mbak Evi mengusung kayak gitu, iklan kayak gitu? Karena itu bisa terjangkau dari anak-anak sekolah sampai yang sudah kerja. Tapi kalau untuk rasa itu di sebelah membara itu memang top BBT, top banget. Ya, kalian coba, kapan-kapan ya, coba. Tapi misalkan beli 15.000 di sebelah membara cuma dapat telur, proses 1 sama apa gitu ya. Tapi kalau di tempat MBFI 15.000 es satu mangkok penuh, gitu, 15.000. Nah, kayak gitu. Jadi review-review itu juga berpengaruh dalam itu ya, penjualan. Jadi kalau kita beli di online shop kan juga sebelum membeli kita harganya 15.000, di toko sebelah kok 45.000, dilihat reviewnya. Nah, 15.000, oh ternyata kainnya tipis, di sana kainnya bagus, terus ini apa, nerawang dipakai. Kalau yang 45.000 tidak seperti itu. Ada pertanyaan untuk iklan komersial? Tidak, lanjut ya, kita ke iklan non komersial. Ya, silakan dibaca iklan non komersial itu apa? Iklan non komersial bertujuan untuk memberitahuan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Ya, iklan non komersial tujuannya apa? Di garis bawah ya. Kalau komersial itu apa? Mengenalkan atau memasarkan produk. Kalau non komersial itu apa? Memberi tahu sesuatu yang mengajak masyarakat. Contohnya pengumuman atau pemberitahuan. Ya, itu iklan non komersial. Pengumuman apa? Pemberitahuan apa? Kalau pemberitahuan biasanya misalkan ada pemadaman listrik secara berkala, mulai dari jam 8 sampai jam 4, itu biasanya ada surat pemberitahuan. Terus iklan layanan masyarakat. Layanan masyarakat. Nah, bertujuan untuk mengajak dan mengingatkan kesadaran masyarakat terhadap sosial yang terjadi. Contohnya ini bisa menerapkan gerakan 3M dalam menanggulangi bencana DBD. Selain itu, mengajak berarti kayak kegiatan posyandu, itu kan juga mengajak toh. Nah, seperti itu. Terus ada iklan permintaan. Iklan pemberitahuan dibuat untuk permintaan pribadi. Pribadi berarti diri sendiri. Instansi itu apa? Perusahaan atau lembaga yang ingin informasinya diketahui oleh khalayak ramai, seperti lowongan pekerjaan. Itu termasuk iklan permintaan.